Hai, Venus and Mars, ketemu lagi di segmen aku Once Upon a Time. Mars and Venus tahu dong topeng karnaval Venesia. Topeng karnaval Venesia ini adalah salah satu tradisi paling ikonik di dunia. Dan topengnya tidak hanya memukau tetapi juga syarat akan sejarah dan budaya di balik simbol dari topeng ini sendiri. Jadi sekarang aku akan bahas nih sebetulnya bagaimana sih asal-usul dari topeng karnaval Venesia. Langsung aja kita bahas. Sejarah topeng karnaval Venesia berakar pada abad ke-12 ketika Venesia mulai berkembang menjadi salah satu kota paling berpengaruh dan makmur di Eropa. Pada masa itu Venesia adalah pusat perdagangan global dengan koneksi yang kuat ke seluruh penjuru dunia. Kota ini adalah tempat bertemunya berbagai budaya, tradisi, dan kelas sosial. Namun kemakmuran ini juga membawa ketidaksetaraan sosial yang sangat mencolok. Kesenjangan antara kelas atas seperti bangsawan dan pedagang kaya dan kelas bawah seperti pekerja dan pelaut semakin terasa. Untuk mengatasi perbedaan ini dan untuk memungkinkan semua warga menikmati kehidupan tanpa batasan sosial, topeng mulai digunakan. Pada abad ke-13, penggunaan topeng menjadi semakin populer. Awalnya, topeng digunakan dalam perayaan-perayaan khusus seperti karnaval yang menjadi kesempatan bagi semua orang mengenakan topeng dan menjadi setara. Topeng-topeng ini memberikan anonimitas penuh, memungkinkan orang untuk berinteraksi tanpa memandang status sosial ataupun kekayaan. Ini adalah salah satu cara bagi warga Venesia untuk menikmati kebebasan dan pelarian sementara dari realitas sehari-hari. Karnaval Venesia mencapai puncak popularitasnya pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa ini, karnaval berlangsung selama berbulan-bulan. Dimulai dari tanggal 26 Desember dan berakhir pada hari Rabu Abu yang menandai dimulainya Prapaskah dalam tradisi Kristiani. Selama periode ini, kota Venesia berubah menjadi panggung besar di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Topeng menjadi elemen esensial dari perayaan ini. Mereka tidak hanya digunakan oleh rakyat biasa, tapi juga oleh para bangsawan dan pejabat tinggi yang ingin menikmati kebebasan tanpa dihakimi dan dikenali. Topeng memungkinkan semua orang menyembunyikan identitas mereka, memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalau nggak pakai topeng. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan beberapa masalah. Penggunaan topeng sering disalahgunakan untuk menutupi identitas saat melakukan aktivitas ilegal seperti perjudian, pencurian, dan bahkan konspirasi politik. Sebagai tanggapan, pemerintah Venesia mulai mengatur penggunaan topeng, melarang pemakaian topeng di luar periode karnaval dan acara-acara khusus lainnya. Jadi sekarang sudah tidak bisa memakai topeng seenak-enaknya lagi karena ternyata tingkat kejahatan pun akhirnya malah jadi meningkat. Desain dan makna simbolik dari berbagai jenis topeng. Selama masa kejayaannya berbagai jenis topeng diciptakan masing-masing dengan makna dan tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah bauta. Ini adalah satu topeng yang paling populer dan khas dari karnaval Venesia. Bauta adalah topeng yang menutupi seluruh wajah dan bentuk yang memungkinkan pemakainya untuk makan dan minum tanpa melepas topeng. Bauta sering dipakai bersama dengan tabaro, jubah hitam panjang, dan trikorno topi segitiga. Topeng ini melambangkan misteri dan anonimitas penuh, sering digunakan untuk orang-orang dari semua kelas sosial. Moreta. Topeng ini dirancang khusus untuk wanita. Moreta adalah topeng oval yang terbuat dari bludru hitam. Biasanya dipakai tanpa tali dan ditahan di tempat oleh pemakainya yang menggigit tombol kecil di dalamnya.
Topeng ini populer di kalangan wanita bangsawan karena menonjolkan fitur wajah mereka sekaligus memberikan kesan diam dan misterius. Ada lagi Colombina, topeng setengah wajah yang biasanya lebih dekoratif dan dipakai oleh wanita. Topeng ini lebih ringan dan lebih mudah dikenakan dibandingkan bauta dan sering dihiasi dengan permata, bulu, dan lukisan tangan. Colombina melambangkan keindahan, daya tarik, dan pesona, membuatnya sangat populer di kalangan wanita yang ingin tampil anggun namun tetap anonim. Médico de la Peste. Topeng ini memiliki bentuk paruh panjang yang ikonik, awalnya digunakan oleh dokter selama wabah penyakit pada abad ke-17. Paruh panjang diisi dengan ramuan aromatik untuk melindungi dokter dari penyakit. Meskipun awalnya tidak digunakan untuk karnaval, Médico de la Peste kemudian menjadi simbol kematian dan ketakutan, karena itu waktu itu adalah wabah penyakit dan itu kayak masker gitu ya, memberikan kontras dengan suasana karnaval yang meriah. Penurunan dan kebangkitan kembali tradisi topeng. Pada akhir abad ke-18, penggunaan topeng di karnaval mulai menurun. Setelah jatuhnya Republik Venesia pada tahun 1797, karnaval dan penggunaan topeng dilarang oleh penguasa Austria yang menguasai kota. Karnaval Venesia praktis menghilang selama lebih dari 100 abad. Hanya diperingati secara kecil-kecilan oleh beberapa warga saja. Namun pada tahun 1979, Karnaval Venesia kembali dihidupkan sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan warisan budaya Venesia. Sejak itu, Karnaval Venesia telah tumbuh menjadi salah satu perayaan paling terkenal di dunia dan menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Topeng kembali menjadi simbol penting dari karnaval dengan pengrajin Venesia yang terus membuat topeng dengan tangan menggunakan teknik tradisional yang telah diwariskan selama berabad-abad. Topeng Karnaval Venesia adalah lebih dari sekedar hiasan. Mereka adalah simbol dari sejarah panjang Venesia, kebebasan dan keanggunan yang telah bertahan selama berabad-abad. Setiap kali topeng ini dikenakan, mereka menghidupkan kembali semangat karnaval dan menghubungkan masa lalu dan masa kini. Aku juga mau beli coba topeng Karnaval Venesia dan aku mau coba pakai. Bagus nggak ya? Thank you teman-teman udah lihat video aku hari ini. See you in my next video. Kalau ada komen, tolong dong komen supaya aku tahu nih bagus apa enggak, keren apa enggak gitu ya. Bye!